Ciao. Dokter Maretania, welcome dok. Yuk. Dok, varises pada betis ya. Itu biasanya kan tergambar ya kalau kita lihat betis-betis orang yang varises itu ada biru-birunya gitu. Nah, itu masalah penyakit atau hanya sekedar estetika aja dok yang terganggu sebenarnya? Jadi varises itu adalah gangguan aliran darah balik yang biasa dibilang vena. Jadi pada orang-orang yang varises itu ada kerusakan pada katup-katup vena di kaki. Makanya orang-orang itu karena gangguan aliran darah balik ke atasnya terganggu, jadi darah yang untuk kembali ke jantung kan bermasalah ya. Makanya dia numpuk di bawah, di kaki. Makanya orang-orang suka ngelihat kok venanya jadi lebar-lebar, biru-biru. Jadi kalau sebenarnya yang namanya varises itu bukan suatu kosmetik, tapi itu suatu penyakit. Oke. Karena adanya gangguan aliran darah balik. Berarti itu bukan sekedar estetika belaka begitu ya. Ini masalah penyakit ya. Faktor risiko apa dok yang biasanya terjadi ketika orang mengalami varises? Orang yang sering kali menderita varises itu biasanya karena faktor pekerjaan. Contohnya orang-orang yang berdiri lama dalam keadaan statis. Kayak pegawai toko, pramugari, perawat. Oke. Bentar dok, cek dulu. Gak ada. Gak pernah berdiri. Kebanyakan duduk loh. Iya. Terus yang kedua karena faktor berat badan. Kan banyak tuh yang orang-orang obes. Jadi dia juga pasti angka kejadiannya meningkat. Terus yang ketiga ini, wanita. Yang sepatunya high heel juga. Itu benar berarti ya? Bisa. Okay. Itu kan orang pakai high heel kan nggak mungkin lari ya, nggak mungkin jalan melulu. Dia kan pasti yang berdiri melulu. Nah itu kan statis juga tuh. Duduk lama di kantor aja itu juga keadaan statis, itu bisa bikin varises juga. Jadi orang itu harus selalu ada kontraksi pada otot-otot di betis. Kalau kita diem, otot yang nggak berkontraksi ya mau nggak mau kerja venanya kan lebih berat. Jadi ya kerusakan katupnya juga jadi makin mudah kan, karena dia harus kerja di force untuk naik membantu aliran darah balik ke atas gitu. Lebih kuat lagi begitu. Lebih kuat lagi. Terus yang ketiga perempuan itu kan hamil. Nah, itu juga faktor hormonal kan. Nah, pakai KB. Nah, itu juga mempermudah terjadinya ada faktor untuk terjadinya gangguan pada vena tadi. Ya. Oh, gitu. Nah makanya jadi ya sebaiknya kalau udah mulai ada biru-biru, udah mulai sering bengkak kakinya, pegel, nah mendingan cepet ke dokter supaya dia nggak berlanjut sampai ke grade yang lebih tinggi, terlambat, malah jadi susah. Nah iya. Nah komplikasi terburuk apa dok dalam varises itu? Maksudnya si pasien ini menderita varises pasti ya. Nah terus yang terburuknya yang kemungkinan terjadi itu apa dok? Sama si pasien? Yang jelas pasiennya sakit, kakinya bengkak. Kalau udah kakinya bengkak, itu mudah terjadinya luka. Kita bilang namanya luka vena. Luka vena itu penyembuhannya sangat-sangat lama sekali. Berapa rentan waktunya gitu kurang lebih? Nah itu perlu effort yang tinggi juga tuh untuk menyembuhkan vena. Yang pertama obat-obat untuk perawatan lukanya kan cukup mahal. Kemudian penderitaannya juga cukup berat. Karena apa? Luka vena itu lukanya bukan luka dalam kayak kita kayak ulkus luka yang disebabkan diabetes kan dalam itu. Kalau ulkus vena itu dia superficial, jadi di bawah kulit. Jadi yang terkena saraf-saraf sensorik, jadi sangat-sangat sakit sekali. Sedangkan untuk perawatannya, selain obat-obatan yang dikasih, kita juga harus melakukan balut tekan. Karena supaya lukanya itu kering, kakinya nggak boleh bengkak.
Harus Jadi di-press gitu. benar-benar di-press pakai elastik verban atau pakai stocking. Oh, Jadi gitu. ya bayangin aja kita luka ditutup aja sakit, gimana ini udah luka harus dibebet sama Dibebet. iya di elastik verban Iya, iya. kan dibebet ya, Gitu ya. di-press Di-press, ya, sama ya. elastik verban itu kan sakit banget ya. Dan itu nggak mungkin sebulan 2 bulan selesai, kadang bisa sampai ada yang sampai tahunan ya nggak sembuh-sembuh. Jadi Iya. udah kering bengkak lagi luka lagi, udah kering bengkak lagi langsung luka lagi. Jadi yang menyebabkan lukanya itu karena adanya hipertensi vena. Jadi kulitnya itu bengkak, kakinya itu bengkak, karena kakinya bengkak jadi kulitnya itu teregang kan, dia kaku. Nah itu jadi gampang terbentuknya luka karena kakunya itu. Kalau bengkak, kaku, kemudian kering, kaki biasanya tuh penyebabnya itu infeksi karena sebenarnya masalah kecil ya, hanya karena digaruk aja. Oh, karena digaruk aja. Kan Oke. bengkak Iya. kakinya, kemudian karena teregang kulitnya jadi kering. Kalau kulit kering kan ada rasa gatel dong. Iya, iya, Nah iya. mau nggak mau secara nggak Digaruk. sadar kita garuk. Padahal hanya karena luka lecet karena kita garuk aja itu bisa jadi infeksi, akhirnya jadi luka. Nah kalau udah luka udah lama sembuh. Wah, nah itu dia. Gini dok, itu kan kalau udah luka ya. Nah kita dalam kondisi sehat sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari yang tadi-tadi itu? Kalau udah ngelihat kayaknya kakinya udah lihat gambarannya biru-biru, terus kalau perhatiin kalau habis kerja sepatunya jadi sempit, itu tandanya udah mulai bengkak tuh. Oke. Nah itu jadi sebaiknya pergi ke dokter untuk dilakukan screening dengan USG Doppler. Screening varises. Screening varises. Nanti ketahuan tuh katupnya udah rusak atau belum. Kalau katupnya belum rusak, udah mulai kelihatan ada vena-vena melebar, itu obatnya bisa kita skleroterapi, kemudian pakai medical stocking. Tapi kalau katupnya udah rusak, mau nggak mau kita harus ada tindakan. Tindakannya juga macam-macam, ada yang agresif, ada yang minimal invasif, itu aja. Agresif itu artinya pembedahan Ya, terbuka ya? terbuka, Oh, oke. ada yang pakai laser, ada yang pakai RFA, nanti dilihat. Oke, kalau begitu. Vascular Center Rumah Sakit Premier Bintaro, ada Dokter Marentania. Oke? Ya. Ya. Ciao.